Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 2 untuk praktikum pemrograman web pada hari Kamis jam 10.30. Dan topik pada pertemuan 2 ini adalah menjelaskan tentang HTML table dan hyperlink. Yang dimana HTML table merupakan sebuah tag HTML yang bisa membuat table dan memiliki beberapa atribut seperti align, bg color, border, cell padding, dan cell spacing, width, dan juga height. Dan elemen table sendiri terdiri dari beberapa elemen, yaitu pertama caption, yang kedua th atau table header, yang ketiga ada table row atau tr, dan yang keempat ada td yaitu table data. Seperti ini contoh sintaksnya. Oke, langsung bisa langsung diimplementasikan. Bisa sambil ngoding bareng. Jadi yang pertama, untuk membuat table kita membutuhkan tag yaitu table. Oke. Yang kedua, kita bisa menggunakan th atau kita juga bisa menggunakan tr. Yang dimana th ini dan tr akan berbeda hanya dengan th akan memiliki kata-kata atau isi dengan yang diisikan bold, sedangkan tr hanya seperti kata-kata biasa tapi dia untuk membuat baris bukan kolom. Oke, kita coba saja th dengan isi td s, lalu ada tr pertemuan 1, pertemuan 2. Oke, coba kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, tampak aneh kalau dilihat seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada yang menampilkan garis sama sekali. Jadi lumayan bingung untuk membacanya. Maka dari itu, kita bisa balik ke codingan lagi dan menambahkan border atau yaitu pinggir-pinggiran garis pinggiran pada table. Mungkin satu cukup, lalu kita kembali lagi ke dalam hasilnya, maka terlihatlah seperti ini. Oke, pertanyaannya kenapa ada tempat kosong di sini? Kenapa? Seperti saya salah deh. Ini bisa menggunakan tr, di sini menggunakan th. Oke. Betul. Maka di sini wajib menggunakan tr. Jadi tr itu untuk mengatur baris per barisnya. Sedangkan di dalamnya bisa menggunakan th atau td. Oke. Ini jika untuk menggunakan th dia akan bold, sedangkan td hanya seperti tulisan biasa. Oke, pertanyaannya kenapa ada tempat kosong di sini? Kenapa ada tempat kosong? Karena di tr pertama atau di tr baris pertama itu hanya memiliki satu th atau satu td, yang membuat pada baris kedua itu mempunyai 2 td, akhirnya satu space td yang pada th itu tidak terisi dan akhirnya dibiarkan kosong oleh sistem. Nah, bagaimana caranya untuk menjadikan menjadikannya ini satu kolom, yaitu dengan cara kita menggunakan elemen pada table itu yaitu bernama callspan. Oke, bagaimana cara menggunakan callspan ini? Dimana kita harus menggunakannya pada kolom yang ingin kita jadikan satu. Misalnya saya ingin menggabungkan kolom tes ini menjadi satu kolom dengan kolom kosong ini. Oke, caranya
kita menambahkan call span di sini. Lalu ada berapa tempat kosong? Yaitu ada 2. Ada 1. Maka kita hanya perlu 1 tempat kosong. Otomatis call span-nya akan menjadi 1. Maaf. Oke. Maaf ya sebelumnya. Jadi call span-nya itu 2. Mengapa 2? Karena dia diartikan sebagai 2 kolom. Dia menggabungkan 2 kolom, yaitu kolom ini dan kolom yang ini. Kalau misalnya ada kolom yang jauh di sini yang kosong, terus saya ingin gabunginnya ke kolom yang pertama gimana? Oh, nggak bisa. Dan kenapa juga ada kolom di tengah-tengah bisa kosong? Nah, itu untuk table. Oke. Kita balik ke modul. Oke, pada modul itu ada yang kedua, yang kemudian ada hyperlink. Jadi hyperlink ini kayak biasanya Anda sering ngelihat kayak ada apa ya, tulisan-tulisan atau kata-kata di web itu warna biru terus ada garis bawahnya, terus kalau kalian pencet kalian akan pindah gitu kan. Itu namanya hyperlink. Nah, hyperlink itu bukan cuman mengarahkan ke Anda ke website lain atau ke tempat lain. Biasanya juga hyperlink itu digunain untuk kita saat mengoding itu untuk berpindah file gitu. Jadi misalnya saya mempunyai 2 file kayak gini. Saya punya 2 file. Misalnya ini pertemuan 3. Oke. Nah, kita bikin lagi di bawahnya. Hyperlink itu diawali dengan huruf A atau Anchor, nggak tahu lah apa nyebutnya gimana. Nah, gimana saya tuh pengen menampilkan data pada pertemuan 3 ini pada saat user mengklik hyperlink yang saya buat. Gimana caranya? Caranya kita bisa mengkopikan lokasi dari file pertemuan 3 ini, kita paste di sini, kemudian kita beri nama pertemuan 3, kita save. Terus kemudian di dalam pertemuan 3 kita isikan atau kita isi lah ya supaya ketahuan apa isinya gitu. Misalnya hello world aja lah, hello world. Oke, di bawahnya kita tambahin buat ngebalikin ke halaman yang tadi. Pertemuan 2. Oke. Nah, tanpa kita sadari kita sudah ngebikin satu hyperlink. Gitu. Call span 2. Oke. Jadi ini untuk hyperlink, tapi hanya berpindah sesama file atau file yang bukan yang ada di internet. Jadi kalau hasilnya tuh gini. Nah, ini pertemuan 3 nih. Tuh pada saat kalian pencet, nah kalian masuk ke sini. File pertemuan 3. Tapi kalau kita balik lagi, kita pencet pertemuan kedua, kita balik lagi ke sini. Itu hyperlink antar file. Ngerti? Ini gampang sih. Kemudian kita lanjut ke bagaimana kalau hyperlink tapi dia nyambungnya ke Facebook. Kita hapus call span-nya dulu. Kita tambah di bawahnya tadi. Jangan lupa tag A yaitu anchor. Kalian boleh menggunakan www, https itu di depannya, tapi boleh juga langsung kayak Facebook atau youtube.com gitu. Nah. Terus jangan lupa, kalian emang sudah nambahin href. Href ini merupakan tempat linknya.
Jadi kalian taruh linknya di dalamnya, terus di luar, di antara dua tag ini kalian memberikan kata-katanya untuk memberitahu kalau kata-kata tersebut itu merupakan hyperlink, atau kata-kata tersebut bisa diklik oleh user, contohnya YouTube seperti ini. Kita balik lagi ke codingannya, kita balik lagi ke hasilnya, kita refresh, maka ada YouTube di sini. Tapi kan pertemuan 3 nih, kita balik. Dan jika YouTube kita pencet, oh kita harus memberikan www. Oh iya, saya lupa. Kenapa tidak bisa? Karena kita tidak menggunakan sum. Kita menggunakan langsung ini. Oke. Saya nyalakan sum dulu. Maaf, saya pause bentar. Oke, kita lanjutin. Jadi saya suruh nyalain sum. Langsung kita coba. Bisa nggak? Oke, langsung masuk ke YouTube ya. Jadi kayak gitu. Itu untuk hyperlink antar web. Ya, hyperlink itu ada link ke halaman lain, link ke service internet lain, dan link ke service internet lain. Ya seperti itulah. Bisa mail to HTTP, FTP. Nah, bisa juga kayak ini pakai tag ID atau kelas gitu, itu bisa. Jadi misalnya pada codingan tuh banyak bla bla bla, pada saat kalian pencet ini maka akan ditujukan ke codingan yang tersebut atau tag tersebut. Misalnya tagnya ada di codingan 4000 berapa gitu. Oke, jadi segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa langsung di grup atau langsung japri kami aja. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.